Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurarisma. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gaya hidup hedonisme. Yang pertama yaitu definisi. Definisi gaya hidup menurut Adler dalam Al-Wisol 2011 yaitu cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan orang itu dalam kehidupan tertentu di mana ia berada. Sedangkan hedonisme menurut Kuswardono dalam Syafaati 2008 diartikan sebagai paham sebuah aliran filsafat Yunani yang memiliki tujuan menghindari kesengsaraan dan menikmati kebahagiaan sebanyak mungkin dalam kehidupan di dunia. Faktor penyebab terjadinya gaya hidup hedonisme. Ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama ada sikap, tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Yang kedua yaitu pengalaman dan pengamatan. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek. Yang ketiga ada kepribadian. Beberapa jenis kepribadian dapat menentukan bagaimana individu bertindak terhadap lingkungan sekitarnya. Yang keempat ada konsep diri. Inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Yang kelima ada motif. Adanya motif, kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap pertese. Dan yang terakhir ada persepsi, proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia. Untuk faktor eksternal, yang pertama ada kelompok referensi. Contohnya kelompok minat dan bakat, kelompok teman sebaya, kelompok diskusi, kelompok pekerjaan, dan sebagainya. Kedua yaitu keluarga. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. Ketiga yaitu kelas sosial. Sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Dan yang terakhir adalah kebudayaan, yaitu meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Dampak gaya hidup hedonisme terdapat dua dampak, yaitu positif dan negatif. Untuk dampak positifnya yaitu yang pertama menumbuhkan rasa percaya diri. Contohnya ada sebagian siswa yang merasa tingkat kepercayaan dirinya tumbuh karena bergaul dengan teman-teman yang selalu maju dalam penampilan dan pemakaian barang. Yang kedua yaitu memperluas lingkup pertemanan. Dari awalnya berteman hanya dengan satu orang saja, namun karena sering mengikuti temannya ke tempat hiburan, maka individu mendapatkan teman baru lagi, dan begitulah seterusnya. Sedangkan untuk dampak negatifnya yang pertama yaitu individualisme, yaitu menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain. Kedua yaitu tidak pernah merasa puas, tidak pernah mensyukuri apa yang dimiliki atau apa yang dihasilkan. Tiga yaitu konsumtif, kebiasaan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Keempat yaitu egois, lebih mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Kelima yaitu cenderung pemalas. Keenam yaitu kurang bertanggung jawab bahkan pada dirinya sendiri. 7 yaitu boros. Mereka akan mengeluarkan banyak sekali uang untuk hal-hal yang membuat senang tanpa mempedulikan manfaat serta juga kegunaan barang yang dibeli. Kedelapan yaitu tertinggal dalam bidang akademik karena tidak fokus dalam saat belajar, menjadi tertinggal dalam banyak hal. Kesembilan yaitu kehilangan jati diri. Jenis-jenis gaya hidup hedonisme menurut Russell 2004. Yang pertama yaitu hedonisme egoistik. Suatu gaya hidup hedonis yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan semaksimal mungkin. Contohnya, makan di tempat yang mahal dan enak dengan jumlah dan jenis yang banyak, kemudian disediakan pula waktu yang cukup lama untuk menikmati semuanya seperti pada perjamuan makan ala Romawi. Kedua yaitu hedonisme universal, yaitu suatu gaya hidup hedonis yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan maksimal bagi semua yang mencangkup banyak orang. Contohnya, apabila individu sedang berdansa, maka haruslah berdansa bersama-sama dan waktunya semalam suntuk, serta tidak boleh ada seorang pun yang tidak hadir. Aspek-aspek gaya hidup hedonisme menurut Weil dan Taiguchi, Angel 1993.
Yang pertama yaitu ada minat. Diartikan sebagai apa yang menarik dari suatu lingkungan individu tersebut dalam memperhatikannya. Yang kedua ada aktivitas. Aktivitas yang dimaksud yaitu cara individu menggunakan waktu yang berwujud tindakan nyata dan dapat dilihat. Ketiga yaitu opini. Pendapat seseorang yang diberikan dalam merespon situasi ketika muncul pernyataan-pernyataan atau tentang isu-isu sosial dan produk-produk yang berkaitan dengan hidup. Selanjutnya yaitu karakteristik gaya hidup hedonisme. Menurut Russell 2004, yang pertama yaitu menjadi pengejar identitas fisik, kedua memiliki cita rasa yang tinggi, ketiga memiliki banyak keinginan-keinginan yang bersifat spontan, keempat tidak tahan hidup menderita, dan yang kelima yaitu tidak bisa mengatur keuangan. Nah, selanjutnya yaitu solusi yang dapat mengubah gaya hidup hedonisme menjadi hidup yang lebih minimalis. Yang pertama yaitu hidup dengan lebih sederhana. Hidup dengan sederhana merupakan awal dari kemudahan loh. Yang kedua yaitu bekerja lebih keras. Pahami hasil dari kerja keras kamu, gunakan pada hal yang berguna maka tidak akan sia-sia. Ketiga yaitu kurangi hidup konsumtif. Gunakan dana kamu dengan lebih bijak, tentukan mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat yaitu memilih pergaulan. Kamu perlu lebih berhati-hati untuk memilih pergaulan. Usahakan mencari teman yang memang menyukai hidup lebih minimalis dan tidak berlebihan. Yang kelima yaitu tidak iri dengan orang lain. Janganlah merasa iri dengan apa yang mereka miliki, ingatlah akan rasa syukur dengan apa yang kita miliki sendiri. Dan yang terakhir yaitu membuat prioritas kebutuhan. Susun daftar kebutuhan prioritas kamu. Jika memang tiba-tiba ada kebutuhan yang ingin kamu perlu pikirkan ulang kembali, apakah itu benar-benar dibutuhkan atau tidak, atau apakah bisa ditunda atau tidak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan yaitu tentang gaya hidup hedonisme. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga banyak kekurangan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.